Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 7A, 7B, 7G, dan 7H. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi melalui video berikut ini. Maka dari itu, silakan kalian simak video ini dengan seksama, karena setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan di classroom. Kita hari ini masih membahas tentang materi bab 4, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan, yaitu dengan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kalian pasti sudah sering ya mendengar bahwa antara satu suku dengan suku yang lainnya itu terdapat ciri-ciri khususnya, yaitu bahasa daerah antara suku Jawa dengan suku Batak pasti berbeda. Kemudian juga kesenian, diantaranya lagu daerah, alat musik, kemudian juga rumah adat, pasti akan berbeda-beda setiap suku. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal, antara lain di Indonesia ini terdapat lebih dari 1000 suku ya. Tuh, makanya Indonesia ini sangat-sangat istimewa sekali. Keberagaman suku ini harusnya kita syukuri ya, karena tidak semua negara ini memiliki apa yang negara kita miliki. Yang pertama, di Pulau Sumatera ini terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Kemudian Pulau Jawa ada suku Jawa, Sunda, Baduy, dan Samin. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, kemudian Sulawesi, suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kemudian Maluku, ada suku Ambon, Sangir, Talaud, Ternate. Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Kemudian di Papua ada yang namanya suku Asmat dan suku Dani. Tuh, keberagaman suku. Selanjutnya yaitu ada keberagaman agama dan kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama dan kepercayaan yang diakui. Di antaranya ada agama Hindu, Buddha, kemudian Hindu, Buddha, Islam, Kristen, kemudian Kristennya ada Katolik, Protestan, kemudian agama, dan terakhir yaitu agama Konghucu ya. 6 kepercayaan ini diakui di Indonesia. Nah, bagaimana sih sejarahnya? Kenapa di Indonesia ini terdapat 6 kepercayaan ini? Nah, awal mulanya yaitu agama yang masuk ke negara Indonesia adalah agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh bangsa India yang lama berdagang di Indonesia. Kemudian pada abad ke-13 ajaran agama Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi. Kemudian agama Kristen dan Katolik dibawa oleh bangsa Eropa. Dan terakhir agama yang masuk ke negara Indonesia yaitu agama Konghucu
yang dibawa oleh para pedagang Cina. Nah, tuh beberapa keberagaman agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu keberagaman ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik lainnya. Di sini kita bisa lihat gambar. Gambar ini adalah ras Melanesoid. Kemudian ada di sini ras Asiatic Mongoloid. Ada juga ras Kaukasoid. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain, pertama ras Malayan Mongoloid. Ini terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya adalah ras Melanesoid. Terdapat di Pulau Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ras Asiatic Mongoloid ini merupakan keturunan Tionghoa, Jepang, dan Korea, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir ras Kaukasoid yang berasal dari India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Dengan ciri-ciri tubuhnya tinggi, kemudian berkulit putih, mata berwarna biru dan hijau. Ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Mois tahun 2008 ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kemudian secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Ini dinamakan keberagaman antar golongan. Lapisan-lapisan masyarakat ini dinamakan yaitu keberagaman antar golongan. Ada lapisan atas dan lapisan bawah. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat disebut social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Ada golongan atas, ada kelas sosial atas, tingkat strata atas, dan ada golongan sosial kelas bawah. Dalam kelas sosial terdapat golongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial, sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Akan tetapi, keberagaman antar golongan ini tidak boleh menjadi penyebab perpecahan bangsa Indonesia, ya. Itu dia penjelasan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat Ibu jelaskan. Setelah kalian menyimak video ini, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di classroom. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.